Halo Mas Kaisar, Mbak Catherine, dan teman yang lain yang on time, terima kasih. Mungkin karena diundur ya Bu, harusnya kan 3.30. Iya, tadi memang diundur karena tadi jam 1 mereka jam 1 ya, mulai Ya, 1:30 ya, training bareng yang ya. praktek untuk transaksi itu loh, Mbak. Ya, betul-betul. Gimana nih, seru nggak teman-teman? Pada Mbak diem aja Catherine. tadi tuh, pada nggak mau kok. Oh gitu, nggak apa-apa. Yang penting cuan. Iya. Gimana Mbak Catherine yang on cam nih, jadi aku tanya. Nggak apa-apa ya Mbak ngobrol sambil nunggu Gak yang lain. apa-apa. Kebetulan pertemuan terakhir, jadi kita relax dan agak akrab-akraban nih. Transaksi apa Mbak Catherine tadi? Akunnya Tadi, udah jadi ya? iya, tapi aku nggak buat akun di iPod, soalnya udah punya 2. Jadi, Oh, gimana ya? luar biasa. Baik. Di mana Mbak Catherine kalau boleh tahu? Bukan di, sebelumnya kan Unila dengan MNC, Ya, jadi aku betul. punya MNC, MNC. satu lagi karena kemakan iklan buka di Ajaib. Oh ya, nggak apa-apa. Siap, baik. Kita cobain ya, gitu. Apa? Jadi, tapi tadi ikut transaksi juga nggak Mbak Catherine? Atau Cuma ngikutin aja sih, nggak ikut transaksi, soalnya masih belum tahu juga mau transaksi apa gitu. apalagi marketnya merah ya, agak ngeri nggak sih? Oh, Ini nyangkut sana sini jadi aduh. Iya Bu Fiska, jadi kalau teman-teman tuh kebanyakan kalau investor baru ngelihat market merah itu langsung khawatir kalau mau transaksi Bu Fiska. Padahal kalau ke mall sukanya yang merah-merah ya Bu ya, banyak diskon. Diskon. Jadi sebenarnya saham juga sama. Betul Bu. Jadi tapi kalau saham ngeri. Kalau investor baru biasanya suka masuknya pas hijau, nanti keluarnya pas merah gitu, terus gitu. Akhirnya habis uangnya gitu. Baik. Itu Halo kalau Mas. misalnya Mbak Via, kalau misalnya maksudnya pasarnya lagi merah gitu ya, kalau dia lagi merah itu kan itu kalau misalnya ada, maksudnya gimana, kalau analisis ke depannya itu akan ada perbaikan gitu, bukannya malah lebih enak kita belinya pada saat dia lagi turun ya? Memang Ibu. Nah, itu tadi betul. Jadi sebenarnya saham harusnya juga kayak kalau kita ke mall. Kalau dia merah kita Beli ya. suka itu beli. Cuman Uh, kalau dari Mandiri Sekuritas sendiri, kalau dia, karena kita menyesuaikan ketika rekomendasi kan kita harus mengenal psikologinya nasabah gitu. Makanya ada prinsip mengenal nasabah. Jadi memang kalau Mandiri Sekuritas kita cari aman, kita rekomendasi saham yang uptrend. Jadi kalau lagi turun biasanya kita belum rekom. Kenapa? Karena investor tuh sering walaupun dia bilangnya buat jangka panjang gitu, tapi ngelihat minus dalam waktu singkat tuh juga kadang stres juga. Padahal kadang kalau kita pikir ya bukannya Bapak katanya, misalnya Bapak Ibu katanya mau pegang sampai pensiun yang masih beberapa tahun lagi, harusnya ya minus dalam jangka dekat tuh ya biasa aja. Yang penting kan outlook-nya tidak berubah gitu. Iya betul. Gitu Ibu. Jadi kalau untuk trading kita tetap prefer tunggu hijau gitu, tetapi kalau untuk value investing dan apa itu ngelihat market merah kayak gini sih seneng ya. Dan tapi tetap prinsip apa ya bahasa kerennya itu dollar cost averaging ya, atau yuk nabung sahamnya diterapkan. Jadi masuknya bertahap. Jadi dan itu terbukti di periode COVID 2020 kemarin ya Bu ya. Kalau kita buka akun Januari, kemudian kita nggak nerapin prinsip dollar cost averaging, ya udah Januari akun jadi langsung beli 100 juta misalnya. Padahal kalau nabung saham kan ya masuknya 10 per bulan dibagi, jangan buru-buru. Jadi kalau COVID kemarin Maret anjlok nih, kita santai, oke. Dari 10 power saya baru kepake 3. Saya masih punya senjata pamungkas ada 7 belum dimasukin gitu. Jadi kemarin kalau yang nggak paham tuh pas market down Maret 2020 kemarin tuh pada ngejek nih. Masih nggak nih yuk nabung saham ya? Jawabannya ya masih. Justru ini pembuktian bahwa yuk nabung saham itulah yang betul gitu. Kadang ada Bu, nasabah itu kan cenderung kalau memiliki uang atau apa kan biasanya orang sibuk ya Bu ya. Pasti sih kayak Bu Fiska juga dosen punya kesibukan. Dia kadang ada yang prinsipnya ya saya tuh maunya Januari akun jadi langsung beli aja semua di Januari. Saya nggak bisa sebulan beli gitu, sibuk atau apa. Cuman
nggak apa-apa sih, mau beli Januari juga nggak apa-apa. Saya kemarin ada juga nasabah gitu, tetapi saya kasih tahu kalau Bapak beli sekarang di harga 750 ada potensi turun ke 500, siap nggak gitu. Paling kita bantunya gitu. Kalau dia bilang siap, ya silakan mau uangnya dimasukin semua ya nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan nasabah itu nggak siap ya Bu ya gitu. Stres juga ngelihat baru 3 bulan minus, dan untuk gitu-gitu nggak cocok kalau dia mau all in lah ketika belanja saham. Ya sedikit ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Karena kita di akhir pertemuan nih. Ya, Gitu. ini udah pertemuan terakhir betul ya Mbak Fia Betul, ya. betul. Adik-adik juga ini udah pertemuan terakhir. Besok lagi apa lusa kali kalau udah ujian. Oh, ujian Ibu semesteran. Maksudnya ujian untuk course ini? Oh, Karena ujian 2S-nya juga ya. Oh iya, baik, Ujian baik. akhirnya ya. Oh, baik. Oke. Ini udah ada 16 dari 40 ya Ibu ya? Dari 40 hari ini. Baik. Hari ada berapa sekarang kita ada? Ya ada 14 ya. Kayak apa kita mulai aja Mbak Fia? Boleh Ibu. Baik, biar. Oke, baik ya, saya mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fia, selamat sore adik-adik mahasiswa semuanya. Oke, jadi kita ketemu nih pada pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15 yang pada hari ini pokok bahasan kita itu adalah transaksi efek dan penyelesaian transaksi bursa ya, betul ya Mbak Fia ya? Betul, Oke, Ibu. baik. Jadi mungkin kita manfaatkan waktu aja, kita langsung saja kita mulai. Oke, terima kasih. Ini Bu Fia, saya beri kesempatan untuk Bu Fia untuk langsung mulai ya. Baik. Sebentar ya teman-teman, saya share screen dulu. Nah, baik, sebelumnya saya ini dulu ya, nggak kenalan walaupun ini udah pertemuan keberapa ya. Jadi seperti biasa saya dengan Via dari Mandiri Sekuritas Cabang Lampung. Nah, hari ini kita pertemuan ke-15 di rangkaian perkuliahan KMMI ini. Materi hari ini sedikit saja, kalau ngeliat dari slide-nya cuman kayak 9 slide, udah sama cover. Tapi nanti kita banyak discuss dan saya ada tunjukkan beberapa bentuk perjanjian nasabah ya terkait dengan aktivitas transaksi efeknya dan penyelesaian transaksi di bursa. Nah, teman-teman, karena ini pertemuan terakhir, boleh ya kalau nanti ada tanya jawab, nanya apa aja, yang intinya mungkin terkait dengan pasar modelnya gitu. Yang kemarin lupa ditanyakan atau apa, silahkan ditanyakan di forum yang terakhir ini karena waktu kita banyak ya gitu. Sampai jam 5.40-an kurang lebih lah gitu. 5.30. Ya. Baik. Sebentar, saya tutup dulu ya. Nah, kalau bicara tentang transaksi efek, sebenarnya saya kalau mau tunjukkan sedikit sih, kalau kaitannya sama peraturan, beberapa peraturan itu banyak ya teman-teman, ada ini tentang POJK nomor 22 tahun 2019. Jadi intinya sih apa yang saya sampaikan ini awalnya dari sini. Jadi banyak sebenarnya peraturannya kaitannya dengan transaksi efek dan penyelesaiannya. POJK nomor 22 tahun 2019 tentang transaksi efek, kemudian POJK nomor 22 tahun 2017 tentang pelaporan transaksi, kemudian ada juga POJK nomor 21 tahun 2018, jadi udah 3 ya, banyak. Kemudian ada peraturan Bapepam, jadi beberapa peraturan itu kalau nggak ada perubahan, tetap dia pakai peraturan yang versi Bapepam ya, atau nama OJK sebelum bergabung menjadi OJK itu kan adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi contoh penjaminan penyelesaian transaksi bursa, yaitu peraturan Bapepam, kita cek dulu ya, peraturan Bapepam nomor 3B gitu. Nah, jadi source peraturannya itu nanti kita coba lihat ya, ada nggak tentang short selling, bahasannya. Kalau ada kita bahas, walaupun sebenarnya ini di Indonesia setahu saya sampai saat ini belum ada sekuritas yang bersedia buka akun short selling ya, walaupun secara peraturannya sudah siap dari si OJK-nya udah buat, udah lama, dari zaman Bapepam sudah ada, tetapi setahu saya belum ada sekuritas yang mau bukakan rekening short selling. Kalau rekening margin kan udah banyak ya, hampir semua sekuritas bisa gitu. Nah, baik, ini tadi source-nya. Sekarang saya disederhanakan menjadi 8 slide saja.
Nah, baik, sudah nampak ya teman-teman untuk materinya, saya sudah tampilkan. Nah, definisi transaksi efek itu diatur di POJK nomor 22 poin 04 tahun 2017 pasal 1 angka 2. Transaksi efek adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan. Jadi memperoleh maksudnya membeli, melepaskan kalau menjual, kemudian menggunakan efek itu saya asumsikan dia termasuk seperti kalau kita ada perjanjian PME, pinjam meminjam efek, kemudian ada juga kaitannya sama transaksi repo segala macam itu ya, yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan gitu. Kalau PME, pinjam meminjam efek, dan repo itu kan ada pemindahan kepemilikan sementara selama beberapa kurun waktu gitu. Nah, itu jadi termasuk di definisi transaksi efek. Jadi sebenarnya transaksi efek tidak hanya jual beli aja gitu. Efek itu apa? Efek itu adalah surat berharga semua ya, dari saham, obligasi atau apa itu kita bahasakannya efek, atau bahasa Inggrisnya securities gitu. Jadi kita sederhanakan efek. Nah, kemudian efek dalam OJK itu ya ini tadi dijelaskan di POJK nomor 22 juga pasal 1 angka 1 gitu. Efek adalah surat berharga, ini maksudnya obligasi, kemudian surat pengakuan utang di luar obligasi. Kalau obligasi itu untuk yang jangka panjang ya, jangka 3 tahun ke atas, kemudian di antara itu ada 1-3 tahun itu kita anggap bisa disebut surat pengakuan hutang seperti medium term notes gitu ya. Notes kalau produk keuangan itu punya surat utang juga, namanya itu commercial paper sama promissory notes. Semuanya surat utang, bedanya itu adalah di jatuh temponya maksimal. Kalau promissory notes dia lebih kecil lagi dari commercial paper. Commercial paper hampir 1 tahun, tapi tidak sampai 1 tahun harus dilunasi. Kalau notes itu bisa cuma bulanan gitu ya. Jadi, tapi itu kalau di bawah 1 tahun dia masuknya produk pasar uang atau perbankan kita bilangnya. Nah, kemudian surat berharga komersial ada saham, obligasi, tanda bukti utang, ada unit penyertaan kontrak investasi kolektif, ini reksadana ya teman-teman. Bahasa hukumnya panjang banget. Kemudian kontrak berjangka atas efek dan derivatif lainnya seperti warrant, right, dan lain-lain ya. Yang sekarang lagi rame adalah right-nya BRI nih gitu. Nah, kemudian jenis transaksi di bursa itu ada transaksi di bursa, di dalam bursa ya. Jadi mengikuti mekanisme bursa efek. Kontrak yang dibuat oleh anggota bursa sesuai persyaratan bursa efek mengenai jual beli, pinjam meminjam atau kontrak lain mengenai efek gitu. Jual belinya lewat bursa. Lewat bursa itu ya maksudnya lewat sistem dari sekuritas gitu. Yang bisa akses sistem bursa adalah sistem sekuritas, teman-teman. Maka kalau mau jual beli di bursa harus jadi nasabah sekuritas. Kemudian transaksi di luar bursa itu adalah transaksi antar perusahaan efek dengan pihak yang tidak diatur oleh bursa dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Bingung ya bahasanya gitu. Contoh ada hibah, wasiat, hadiah. Bisa juga kalau di Mandiri Sekuritas adalah transaksi obligasi gitu ya. Tadi sebentar coba saya nanti contohkan ya. Maaf sebentar, saya buka dulu. Jadi saya belum siapkan untuk contohnya. Jadi mohon dipahami, transaksi di luar bursa itu berarti bukan artinya bebas ya, cuman dia nggak melalui bursa efek. Jadi fee-nya itu benar-benar antara nasabah dengan perusahaan efek langsung, tetapi tetap mengikuti ketentuan dari OJK, di mana setiap transaksi itu ada instruksi dari nasabah, kemudian instruksi penawaran produk itu disampaikan dengan jelas. Misal kalau obligasi ya harus sampaikan prospektus, kemudian dari nasabah harus ada record gitu ya. Di bursa sendiri kan dari OJK itu sekarang udah mengatur ya
kalau nasabah ada order, kemudian sekuritasnya tidak merecord instruksinya, itu dendanya satu kali order itu sampai 50 juta. Satu order aja itu teman-teman. Jadi bisa bayangkan ya striknya peraturan itu gitu. Nah, sebentar. Maka walaupun dia transaksi di luar bursa, tetap ada peraturan OJK yang mengikat. Sebentar, saya lagi cari recordnya. Baik, sambil loading ya, karena sistemnya agak lama. Kita resume dulu, nanti di akhir setelah materi saya tunjukkan ya kalau di realnya itu gimana. Sebentar, saya mohon ditunggu ya teman-teman, komputernya lagi agak gangguan nih. Ya, maaf ya komputer saya lagi gangguan. Jadi ini transaksi di luar bursa. Jadi kalau di dalam bursa teman-teman udah lihat ya, kalau tadi kan kalian jam 1 praktek ya transaksi. Nah, kalau transaksi di luar bursa, kalau di Mandiri Sekuritas salah satunya adalah untuk obligasi yang sering terjadi. Nah, tadi agak hang karena saya lagi buka datanya. Ini contoh ya untuk obligasi. Jadi sebentar saya lagi tutup ininya karena ada data nasabah nggak boleh ya ketahuan. Nah, ini contoh saya mau share. Nah, jadi contoh untuk pembelian obligasi tampil ya teman-teman. Itu kita masih pakai form, pakai formulir. Jadi dan tulisannya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi lihat ya, masih tulisan tangan, masih ini banget lah jadul gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, kemarin barusan ada transaksi apa nih, tipe ordernya apa, beli jual, di atasnya ada data nasabah, ada nomor HP, klien kode juga. Klien kode itu penting karena kalau sekedar nama itu banyak ya, mungkin orang bernama Catherine se-Indonesia, jadi yang membedakan Catherine yang di Lampung dengan Catherine yang di Jawa itu adalah klien kodenya gitu. Jadi di atas itu ada salah satu bentuk record transaksi yang tadi saya bilang, ketika ada satu aja nggak ada itu sama OJK kita langsung didenda per order nasabah itu 50 juta rupiah gitu. Nah, apa nama suratnya, utangnya misalnya obligasi jasa marga, kemudian belinya berapa, 500 juta. Kalau di obligasi 500 juta itu hitungannya retail ya. Kenapa? Karena obligasi itu normalnya minimalnya adalah 1 miliar. Tapi ini salah satu kelebihan di Mandiri Sekuritas, nasabah itu bisa transaksi di bawah 1 M gitu. Untuk obligasi korporasi jasa marga. Kemudian nah harga, ini teman-teman kemarin kalau misalnya udah belajar, harga obligasi itu di dalam satuan kurs. Jadi kurs kalau kita bilang 100% artinya misal Bapak Ibu beli 500 juta atau 1 miliar, maka ya bayarnya 1 miliar gitu. Kalau di pasar perdana selalu 100% ya kursnya, kecuali itu obligasi apa namanya itu obligasi discounted gitu ya.
yang tapi itu jarang ya, zero kupon, obligasi zero kupon. Jadi kalau orang bilang kok ada sih obligasi itu kuponnya 0, berarti nasabah itu untungnya dari mana? Nasabah untungnya itu dari ketika dijual, itu di pasar primer dia nggak mungkin kursnya 100, pasti kursnya misalnya 90%. Jadi kalau Bapak Ibu beli 1 miliar, bayarnya 900 juta aja, sehingga nanti keuntungan Bapak Ibu tuh ya yang si 100 jutanya ini, karena pas jatuh tempo, nasabah dibayarnya kurs 100 itu sudah pasti sesuai nominalnya yang di lembar obligasinya ibaratnya. Nah, jadi ini di 102% harganya, jadi si nasabah bayarnya nggak 500 juta, tetapi berapa nih? 500 juta tambah 2,1% gitu ya, 510 ya kurang lebih. Nah, kemudian tanggal transaksi 13, obligasi itu sama settlement-nya, kalau untuk di Mandiri Sekuritas T+2, jadi pesan tanggal 13, settlement tanggal ini. Nah, kemudian, ini yang unik ya, di tengah corona ini banyak hal yang kita toleransi, tapi tetap sesuai prosedur dan diterima oleh OJK, yaitu ketika nasabah tidak datang, kalau transaksi obligasi itu kan cepat-cepatan ya, kita kalau ada produk bagus itu nggak bisa nunggu nasabahnya harus datang gitu ya, kalau kita kayak gitu nanti keburu disamber nasabah dari cabang lain nih, kan saingan kita juga ya. Jadi boleh konfirmasi nasabah melalui media pesan elektronik, itu di capture, ini halamannya totalnya 2, tapi saya nggak tunjukkan ya, itu yang halaman keduanya adalah bukti capture chatnya gitu. Nah, dikirim di jam 11, tanggal 13, jadi harus ada jamnya, harus ada tanggalnya, dan itu harus jelas gitu. Kemudian tanda tangan dari cabang. Nah, itu ya contohnya teman-teman. Nah, ini disebut pun transaksi di luar bursa, tapi jelas ya, bukan abu-abu atau cuman lisan aja, tapi ada buktinya gitu. Sebelumnya tentunya kita ada tawarkan juga kok ke nasabahnya. Nah, sebentar. Kemudian saya share lagi materi. Jadi itu singkatnya kalau teman-teman tanya transaksi di luar bursa tuh kayak mana sih gitu. Nah, kalau di sini contohnya ada hibah, wasiat, hadiah ya gitu. Kalau transaksi obligasi di dalam bursa ada nggak? Ada gitu, tapi belum ramai, dan kalau di Mandiri Sekuritas itu belum menyentuh investor retail ya. Jadi kalau teman-teman, saya mau sistem obligasi tapi kayak yang saham tuh yang bisa enter sendiri, ya itu pastinya bukan nasabah retail untuk saat ini di Mandiri Sekuritas. Jadi misal Mbak Catherine mau punya rekening saham, katanya udah 2 tadi kita ngobrol, kemudian dia mau punya rekening obligasi, ya kita syaratnya pasti ada tambahan. Nah, untuk saat ini belum ada nih buat retail ya gitu. Mungkin masih institusi saja, dan itu pun ada aturan asetnya gitu. Nah, itu tadi contohnya. Jadi mudah-mudahan udah tahu gambarannya untuk transaksi di luar bursa. Nah, kemudian untuk layar PowerPoint saya sudah tampil ya, teman-teman. Saya make sure lagi, ya udah. Nah, kemudian untuk transaksi efek, ini kita anggap yang di bursa ya. Jadi di bursa itu ada pasar, reguler, tunai, negosiasi. Saya sama lagi, saya pengennya nunjukin langsung ke sistemnya. Sebentar. Nah, ini dia. Kalau saya buka di sini tampilannya, pasar reguler, pasar tunai, pasar negosiasi, itu maksudnya apa? Maksudnya ini, teman-teman. Ketika saya tulis di sini, biasanya kita kalau mau lihat saham Unilever sekarang harganya berapa sih? Murah banget ya. 3.840 gitu. Nah, ini papan apa? Papan reguler. Papan reguler itu yang teman-teman biasa transaksi lah. Tadi jam 1 pada transaksi apa nih? Kalau boleh info di chat gitu ya. Siapa tahu kita bahas gitu. Transaksi saham apa aja? Hari ini kan merah nih, banyak saham murah harusnya. Nah, itu di sini. Nah, tetapi ini reguler. Kemudian kalau kita transaksi ya biasa ya masukin harga di sini gitu kan, beli di 3850 misalnya, hajar kanan, beli 10 lot, dia bilangnya oh kalau 10 lot itu berarti uangnya
3,8 juta misalnya gitu ya, mau 1 lot juga bisa. Tapi lihat teman-teman harganya ya sesuai fraksi, misalnya kalau 2.000 sampai 5.000 tuh fraksinya 10, kemudian lotnya dia satuannya lot. Nah, kalau teman-teman mau nggak sesuai fraksi, saya tuh mau belinya itu 3855 gitu ya. Nggak sesuai kelipatannya ya. Kalau teman-teman lihat kelipatan di sini 10 10 gitu. Jadi untuk saham harga 2.000 sampai 5.000 itu fraksinya 10 gitu. Nah, kalau mau di luar itu boleh, tapi transaksinya di pasar nego nih. Papannya ada sendiri. Kalau ini saya ganti nego, dia muncul. Tetapi kalau nggak ada bid offer kayak gini gimana apa? Ya berarti ya nggak ada transaksi, itu aja. Misalnya saham yang lain ada nggak negonya? Ada nih contoh ya, bukan rekomendasi, ada Jungleland gitu. Geraha Andra Sentra Propertindo nih, pasar negosiasinya jalan nih. Ada banyak yang mau beli di Rp8. Jadi biasanya kalau saham udah 50, ini kan pasar regulernya 50 doang gitu ya. Orang mikirnya ini nggak ada yang mau beli ya gitu. Saya jawabnya gini, ada Pak, tapi di pasar nego nih banyak 9, 10 gitu. Maka mungkin kalau Bapak lagi butuh uang mau langsung jual ya bisa, jadi jual di Rp8 gitu. Nah, kemudian ada lagi ini pasar negosiasi, jadi dia di luar fraksi boleh, mau tidak 1 lot juga boleh. Jadi di formnya kita pakai form di Mansek, saya nggak tunjukkan ya karena agak rumit nanti kelihatan data nasabahnya gitu. Tapi formnya kurang lebih ya kayak tadi yang obligasi lah, cuman ini transaksi nego. Nah, beberapa poin yang ditanya di transaksi negosiasi itu adalah harga pasti itu boleh nggak sesuai fraksi. Jadi kemudian beli lot atau lembarnya itu enggak genap 1 lot itu boleh. Misalnya 100 lot 50 lembar itu ya boleh. Kemudian yang ketiga yang mungkin nggak ditanyakan di pasar reguler, kalau di nego itu ada pertanyaan Bapak Ibu bayarnya mau apa ketentuannya? Mau T+0 boleh, T+1 boleh, mau tanpa pembayaran boleh. Misalnya suami istri ini cuman kayak pindah portofolio. Saya mau mindahin saham Unilever saya ke istri, tapi saya nggak mau istri saya bayar. Itu bisa nggak? Bisa pakai form nego, nanti tulisnya free of payment gitu. Jadi ya kurang lebih selain nama dan sebagainya, ketiga hal itu kita tanya dan si pembeli isi, yang jual juga isi. Biasanya kalau nego bahasa kita sebenarnya bukan beli jual sih, tapi bisa juga kita bilang itu pengirim dan penerima gitu. Penerima itu maksudnya investor yang beli gitu ya. Yang jual kita bilangnya yang kirim gitu. Nah, ini realnya. Kalau pasar tunai ini biasanya buat turunan dari derivatif dari efek seperti right dan warrant gitu. Contoh yang lagi berjalan BBRIR, bentar ya saya tutup dulu. BBRIR nih. Nah, ini di pasar tunai. Nah, ini teman-teman BBRIR itu hari ini last day kalau untuk di Mansek. Jadi yang punya BBRI bisa silakan beli atau jual tuh hari ini last day. Nah, khusus turunan dari efek seperti BBRIR atau titik-titik warrant gitu ya. BBRIW misalnya, tapi nggak ada sih BBRI yang warrant lagi aktif itu ada efek lain gitu. Nah kemudian ini pasar tunai. Jadi pasar tunai ini bedanya sama pasar reguler dan negosiasi. Kalau reguler jelas settlement-nya T+2. Kalau negosiasi tadi tergantung kesepakatan pembeli penjual gitu. Atau kalaupun kita sekedar bid dan offer ya artinya kita cuma jual, kita nggak tahu ada yang mau beli atau enggak, silahkan. Tetapi kalau untuk di Mansek formulir yang Bapak Ibu isi itu maksimal berlakunya cuma 5 hari aja. Jadi saya cenderung kalau investor mau transaksi di nego, kalau dia mau jualan, mendingan pastikan ada yang mau beli nggak, baru pasang order. Kalau cuman
nge-offer aja gitu tuh ngapain ngabisin biaya materai ya. Selain juga kan Bapak Ibu repot harus nganter formulirnya ke kantor, walaupun bisa buat pakai kurir ya, nggak harus datang. Tetapi order itu baru kita jalankan ketika formnya ada di tangan gitu. Jadi tadi nggak akan kena peraturan OJK ya, yang kok ada order nggak ada buktinya gitu, nggak ada buktinya nasabah instruksi gitu. Nah, kalau untuk ride ini dia settlement-nya itu adalah T+0, makanya dia dibilangnya pasar tunai. TN, tunai, atau kita bilangnya cash gitu ya, cash market. Jadi kalau transaksi tunai itu ini diganti dari reguler untuk saham, BABP misalnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu jualan BABPR harus pasar tunai gitu. Nah, ini BPR hari ini ada transaksi nggak? Ini lagi berjalan sampai tanggal 26. Ada, tapi cuma Rp1 gitu ya. Kalau BBRIR agak lebih ada harganya. Tadi di pasar tunainya itu di terakhir diperdagangkan di harga Rp63 gitu. Bid offer-nya tapi sama sistem dihilangkan kalau udah sesi 2, dihapus, dicabut gitu ya. Jadi biar nggak ada error trading, misalnya ada transaksi tunai di sesi 2 itu nggak boleh. Jadi harus dibersihkan semua ordernya. Maka beda ya sama negosiasi. Kalau nego kan ada nih BBRI nego. Lihat ya teman-teman nih, contohnya buktinya. Di nego ada, di TN-nya dihapus, nggak boleh. Kalau nego berarti ya udah nggak ngikutin ketentuan cash ya, pasar tunai, yaitu uangnya kalau kita jualan tuh berarti uangnya masuk hari itu juga. Kemudian kalau kita beli harus pakai uang yang ada di saldo, nggak boleh pakai limit kalau pasar tunai itu. Tapi kalau nego tergantung settingan formnya tadi ya gitu. Ini pasar regulernya kosong. Jadi ya itu salah satu bentuk realnya. Tapi kalau teorinya, kalau coba kita lihat, nah ini pasar reguler dan pasar tunai. Jadi tunai ini masuk ke regular board sebenarnya, tapi dia sebutannya tunai gitu. Jadi pasar tunai itu reguler, cuman dia sifatnya tunai. Kalau negosiasi ini bisa kita bilang dia non reguler lah gitu. Jadi pasar reguler, pasar tunai mengikat pada saat penawaran beli jual match melalui judge gitu. Transaksi dapat dibatalkan bila disetujui oleh kedua belah pihak gitu. Artinya perusahaan efeknya dua-duanya membatalkan. Kalau cuma salah satu nggak boleh ya. Kalau udah deal, udah match gitu. Tapi tentunya sebelum clearingnya selesai. Jadi sebelum dari KPEI udah melakukan clearingnya gitu. Clearing tuh di akhir market gitu. Jadi ada istilah itu dulu, kalau error trading masih bisa dikoreksi selama dari kustodi sentral belum nerbitin trading confirmation gitu. Jadi kalau udah terbit nggak bisa ya gitu. Nah, kemudian kalau pasar negosiasi ini sama sih, jadi mengikat sebagaimana diatur oleh bursa efek yang dapat didasarkan konfirmasi oleh AB beli, AB jual. Tadi maksudnya ini ya, kalau tunai dan reguler dia cenderung mengikuti tadi papan perdagangan. Kalau nego kan bisa nego nih antara AB misalnya nggak mau sesuai fraksi dan sebagainya gitu, atau lotnya nggak genap silahkan gitu. Kalau pasar tunai dia lotnya tetap harus genap ya teman-teman, nggak bisa ganjil nih gitu. Jadi kalau jawaban nasabah, saya punya right tapi nggak genap 100 lot, 100 lembar, nggak genap 1 lot. Kita bilangnya coba jual di nego sih asal ada yang mau gitu ya. Nah, kemudian ya tetap di komputer ya, artinya karena ini transaksinya tetap dimasukkan kategori transaksi di dalam bursa efek gitu, bukan yang tadi kayak saya contohkan ya, di luar bursa. Jadi walaupun nego nih hitungannya tetap di transaksi di dalam bursa efek gitu. Nah, manfaat transaksi bursa, nah ini ya teman-teman, penempatan order yang fair, price priority, time priority. Ini nggak cuma berlaku buat saham, ini berlaku buat obligasi. Nah, contohnya apa?
kalau obligasi, teman-teman lihat ya tadi, nasabah beli obligasi 500 juta. Terus saya bilang harganya 102 gitu kan. Nah, sebenarnya bisa aja dari saya itu ngambil keuntungan dari situ. Jadi misalnya sebenarnya yang jual ke nasabah saya itu, yang jual misalnya investornya di Jawa. Dia sebenarnya jualnya tuh 101% aja kursnya gitu. Sebentar. Saya tutup dulu WA-nya ya, ada suaranya ganggu. Nah, bentar ya. Baik. Nah, maaf ya Bapak Ibu, ada ini karena lagi ada acara nih di kantor, jadi ada yang tanya-tanya juga. Nah, jadi manfaat transaksi bursa tadi saya bilang price that time. Jadi pertama kalau di luar bursa dan itu tidak menyalahi ketentuan ya, boleh aja tergantung peraturan dari perusahaan. Jadi dari Mandiri Sekuritas sendiri. Tapi kalau saya cenderung kalau kayak tadi ya, ada obligasi atau apa, itu bukan saya yang menentukan tapi dari pusat. Jadi saya nggak boleh tiba-tiba naikin sendiri 103 karena itu peraturan di perusahaan saya gitu. Jadi harus sesuai dengan info yang dikabarin pusat bahwa ada penawaran, ada yang jual obligasi jasa marga sebesar size gitu ya 102,1. Nah, itu saya nggak boleh ketika nyampein ke nasabah saya naikin jadi 105 gitu. Tetapi itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing gitu. Tapi kalau di Mansek seperti itu. Nah, tapi kenyataannya tadi bisa saja berbeda. Misalnya yang jual tuh di Jakarta tadi ya, dia jualnya itu sebenarnya cuma 101, tapi sekuritas kan mau untung ya, nggak mungkin dia menjadi perantara investor beli dan jual tapi dia nggak ada untung apa-apa. Kalau saham kan udah jelas dari awal ada fee-nya. Nah, kalau obligasi kan enggak gitu. Jadi salah satu keuntungan dari transaksi obligasi itu dari situ, dari selisih yang di-charge oleh sekuritas. Nah, kalau kita bilangnya ke nasabah 102,5 itu udah bersih Bu, Bapak Ibu nggak ada lagi fee jual beli itu nggak ada. Jadi beda sama saham ya, beli saham 10 juta, fee-nya 0,18% nih kalau untuk di Mansek. Jadi Bapak Ibu beli saham 10 juta, bayarnya nggak 10 juta, tapi 10 juta 18.000. 18.000-nya itulah yang jadi pendapatan Mansek. Nah kalau obligasi itu kita fee-nya tuh biasanya biar nggak ribet kita masukkan ke kurs. Gitu. Jadi kita ambil untungnya di situ. Nah, pertama kalau di luar bursa itu kan kayak gitu ya. Jadi harga itu kita sebenarnya nggak tahu, si pembeli ini nggak tahu sebenarnya yang jual tuh jual berapa sih gitu ya. Dan nggak wajib juga kita ngasih tahu karena kan namanya bisnis, boleh dong cari untung ya gitu. Nah, tinggal nanti nasabah pertimbangkan sendiri harga 102 ini fair nggak ya gitu. Nah, di Indonesia untuk obligasi karena banyak transaksi di luar bursa, Bapak Ibu sebagai investor, teman-teman itu boleh mengacu ke harga yang dibuat oleh Indonesia Bond Pricing Agency. Jadi contoh kayak obligasi yang tadi saya tawarkan ke nasabah jasa marga itu Indonesia Bond Pricing Agency atau lembaga penilai surat hutang. Jadi dia tuh yang ngasih tahu, oh kalau jasa marga ini untuk tenor yang berakhir 2023, artinya 2 tahun lagi, itu dengan kupon sekian, itu wajarnya dijual di harga 105. Jadi kalau saya jual ke nasabah 102, nasabah bisa simpulkan bahwa harga yang saya jual ini murah. Karena si Indonesia Bond Pricing Agency, lembaga resmi dari pemerintah itu menilai ini wajarnya harganya 105 gitu. Jadi itu ada, dan IBPA itu ada websitenya ya, teman-teman boleh lihat sendiri sih di Google. Jadi ke depannya kalau teman-teman tertarik dengan obligasi terus ditawarin, kalau mau lihat kemahalan nggak sih nih harganya, kok kursnya nggak 100% gitu ya, kok dilebihin, selama dia lebih kecil dari IBPA itu masih worth it untuk dibeli, masih murah kita bilang. Nah,
itu secara price. Jadi kalau di bursa dia bilangnya fair gitu ya. Kita tahu kok yang jual itu jual di berapa, yang mau beli itu pasang beli di berapa gitu ya. Nah, secara time, time priority ini juga sama. Jadi kalau di luar bursa, saya tadi kan bilang investor Lampung bisa aja bersaing dengan investor di Jawa gitu ya, di Pulau Jawa. Nah, kemudian contohnya kemarin saya ada jualan obligasi, saya kalah waktu. Jadi saya order itu jam 12.15. Jadi kalau over the counter dia bisa jamnya bebas ya, nggak harus jam bursa jam 11.30 istirahat buka lagi 1.30 enggak. Jadi tapi waktu itu saya ceritanya itu saya order jam 12.20 kalau nggak salah. 12.20 saya info ke petugas tim obligasi di pusat. Tiba-tiba saya jam 1 dapat kabar saya nggak dapat karena keduluan dari nasabah di Jakarta yang place order jam 12:10. Jadi selisih cuman 10 menit. Nah, tetapi kita nggak mungkin ya, misalnya mana buktinya ke pusat, cuman artinya itu bentuknya ya, bahwa kita nggak tahu, tidak transparan ya. Jadi kita cuman modal trust aja nih ke petugas tim obligasi di Mandiri Sekuritas di pusat bahwa ya sudahlah, oke kita kalah order memang. Biasanya kita paling nanya, emang yang di Jakarta ordernya jam berapa gitu. Nanti dia jawab jam 12.10. Jadi kita tinggal lihat aja record. Oh iya ya, tadi saya masukin memang 12.20. Jadi memang yang di Jakarta lebih cepat gitu. Jadi nggak enaknya kalau transaksi di luar bursa kayak obligasi gitu dia price dan time-nya ya agak abu-abu lah gitu. Gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau di bursa kan jelas gitu. Misalnya teman-teman sebelahan di bursa ya transaksi beli Unilever, yang satu harganya sama, tetapi yang satu lebih cepat, cuman beda 1 detik 2 detik aja ya, maka pasti yang dapat itu yang paling cepat gitu ya. Dengan catatan harganya, kalau investor beli ya maka dia didulukan gitu. Kalau sama-sama murah baru lihat harga. Jadi price dan time priority. Kemudian manfaat transaksi di bursa, jaminan penyelesaian transaksi ini ya, karena dijamin oleh KPEI. Jadi kalau dia beli saham pasti dapat sahamnya, kalau jual pasti dapat uangnya. Masalah lawannya itu misalnya kalau kita beli, saya beli, ternyata yang jualan tuh nggak punya saham. Nah nanti itu yang urus KPEI lah, gitu urusannya KPEI. Intinya KPEI-nya tetap ngasih saham yang kita beli itu ke kita, walaupun ternyata itu bukan dari si penjual, tapi dari berangkasnya KPEI gitu ya, karena ternyata si yang jualan ini gagal serah sahamnya gitu. Nah itu kalau di luar bursa itu bisa terjadi. Sama, saya juga pernah mengalami di hari yang harusnya didebat, tiba-tiba dikabarin entah kenapa alasannya, oh ini gagal nih gitu. Ternyata ada perubahan last minute di penjatahan gitu, jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di luar bursa ya. Nah, kemudian patokan harga wajar tadi jelas bid offer-nya gitu. Bid offer itu yang tadi ya saya tunjukkan di sini. Nih, misalnya BABP atau apa ini bidnya ya udah kalau mau beli 3280 gitu. Kalau mau jual 318 gitu. Kalau beli 320 langsung dapat barang, kalau jual 318 langsung laku gitu ya, nggak akan antri-antri. Kalau mau antri ya silahkan nih, silahkan jual mahal atau belinya nawar sadis gitu ya silahkan. Nah kemudian ini maksud dengan patokan harga wajar. Kemudian pasarnya liquid, jadi walaupun ya pasarnya liquid ya tadi ya. Kalau transaksi di luar bursa, kalau di dalam bursa kan jelas tadi kembali saya tunjukkan lagi misalnya hari ini aja misalnya ini Bank MNC ya, BABP itu value transaksinya 27 miliar. Jadi kalau kita cuma transaksi 1 miliar aja mah pasti ada kok yang mau beli gitu ya, tinggal harganya aja gitu. Kalau saham-saham yang gede ya pastinya lebih lagi. Contoh, ini misalnya kalau sahamnya bagus banget ya, atau saham-saham big cap tuh tadi MNC internasional tuh berapa tadi ya? 25 miliar. Ini kalau untuk kelasnya kayak BRI itu hari ini misalnya 1,4 triliun transaksi gitu. Jadi ya Bapak Ibu punya uang 100 miliar itu mah Mas liquid, ada kok yang mau beli nih sebanyak ini nih. Ada yang mau beli tuh sampai 1 juta lot
kurang lebih. Jadi kalau mau jualan 10M ya ada lah marketnya gitu. 100M pun ada, tinggal harganya. Kalau jualan ya jangan jual mahal nih, ada nih harga-harga yang mau beli. Jadi liquid itu. Tetapi kalau di luar bursa, teman-teman perhatikan tadi, misalnya saya nawarin tuh by WA. Jadi kalau kita jual beli ya, maka kita cuman tergantung sama si petugasnya. Jadi si kemampuan petugas atau tim dari Mandiri Sekuritas mencari pembeli atau penjual. Jadi contohnya kalau teman dari obligasi itu biasanya WA aja sih gitu nawarinnya. Ada yang nawarin nih Mbak, obligasi Hutama Karya gitu ya, tenor sekian-sekian di pasar sekunder gitu. Sekunder tuh berarti kita bukan pasar perdana. Kalau perdana kan kursnya pasti 100%, kemudian ya nggak ada biaya-biaya apa-apa ya biasanya. Tetapi kalau pasar sekunder itu berarti orang lepas. Jadi misalnya jatuh tempo 10 tahun, tapi dia di tahun ke-5 dia mau lepas. Nah itu bisa Mandiri Sekuritas itu bisa untuk mencarikan pembeli penjualnya. Tetapi kan tergantung kemampuan kita ya, ngubungin nasabah, ada yang minat nggak nih gitu. Jadi maksudnya liquid itu teman-teman. Kemudian kalau di bursa juga informasinya transparan, tadi jelas satu Indonesia bisa lihat papan perdagangannya kayak mana, kemudian biaya transaksinya ekonomis, ya ekonomis maksudnya juga masuk ke kategori transparansi gitu ya, 0,18 untuk transaksi beli gitu di saham. Untuk di obligasi Mansek sebenarnya kalau obligasi pemerintah untuk beli kan nggak ada fee ya, tapi kalau untuk jual itu kita ada. Jadi kalau kelebihannya di Mansek, jadi kita punya pesaing, contoh tadi kayak Mbak Catherine itu ada beli, dia punya akun di Ajaib. Misalnya Mbak Catherine beli obligasi di Ajaib ya, obligasi retail. Yang contoh yang barusan kita terakhir itu Sukuk Retail. Nah, Sukuk Retail itu kelebihannya kalau di Mandiri Sekuritas, teman-teman, kita bisa jual. Jadi sebelum jatuh tempo. Tapi kalau teman-teman beli di sekuritas lain, itu saya sudah sering melayani nasabah jualnya lewat Mansek. Saya belinya di sekuritas lain, tapi sekuritas lainnya nggak bisa jual. Cuma bisa beli doang gitu. Jual sebelum jatuh tempo maksudnya ya. Gitu. Jadi kalau kayak Ori, Sukri itu kan tiap bulan bisa dijual. Nah biasanya kita oke bisa di Mansek, Pak, tapi kita pindah efek dulu ya. Biasanya orang akrabnya pindah saham, ini enggak. Ini kita pindah obligasi, itu bisa gitu. Jadi belinya di tempat lain, jualnya di Mansek, karena Mansek yang punya sistem buat sell secara retail di pasar sekunder. Jadi itu salah satu kelebihannya. Nah, jadi itu tadi. Kemudian biayanya ada nggak? Ada. Kalau di pasar sekunder itu sudah boleh, karena itu udah haknya dari sekuritas untuk ambil untung. Kalau pasar primer kan nggak boleh ya, untuk beli itu dikasih fee, tapi kalau untuk jual boleh. Sama dengan fee saham 0,28 ya gitu. Untuk jualan 0,28%. Jadi kalau teman-teman jual 100 juta misalnya, ya fee-nya 0,28% jadi 100 juta. Sebentar. Nah, kemudian keamanan bertransaksi ya, ini mungkin maksudnya lebih ke tadi ya, kalau untuk perlindungan efek ada lembaga SIPF-nya gitu, Security Investment Protection Fund gitu misalnya dan sebagainya. Kalau di luar bursa itu bisa aja misalnya ada trouble tergantung dari integritas dari AB penjual dan pembelinya, atau anggota bursa jual atau belinya gitu ya. Jadi maksudnya di situ kalau over the counter. Nah, kemudian karakteristik, nah ini transaksi di luar bursa. Walaupun tadi saya udah bahas juga di sini ya, lebih enak saya compare itu biar teman-teman lebih tahu realnya. Jadi kalau di luar bursa itu tadi disimpulkannya adalah dia tidak diatur oleh bursa. Jadi contohnya kayak tadi obligasi ya sesuai Mansek aja, mau gimana jualnya atau bentuk formnya seperti apa, tapi dari
Tapi kita walaupun nggak diatur oleh bursa, tapi sebenarnya ada peraturan OJK ya yang tadi saya bilang terkait denda-denda. Kemudian dilakukan oleh perusahaan efek dengan pihak, jadi pihak pembeli dan penjual maksudnya, dilakukan antar pihak dengan pihak, karena bisa aja misalnya nasabah tuh sudah punya sendiri, saya mau transaksi saya punya barang dan teman saya mau jual, jadi kan tuh pihak dengan pihak. Oke, paling sekuritas ngaturnya adalah jangan sampai investor A yang mau jual ke investor B ini ternyata tiba-tiba barangnya malah disamber investor C. Paling kita aturnya gitu aja. Oke Pak, berarti nanti kita kasih password ini ya untuk ordernya, sehingga yang bisa ambil cuma yang punya password aja gitu. Nanti disampaikan ke dealer untuk transaksinya. Kemudian tidak tercatat tidak tercatat juga di bursa efek, kemudian dan difungsikan transaksi jual bursa itu untuk menampung kebutuhan spesifik tergantung dari keinginan dari investor ya, gitu. Tadi yang aneh-aneh lah di luar fraksi misalnya, misalnya ada apalah di luar bursa. Untuk saham mungkin sesuai slide-nya itu adalah untuk warisan dan sebagainya, hibah dan lain-lain gitu. Bisa. Nah, penyelesaian transaksi efek itu pemindah bukuan dilakukan menyelesaikan transaksi bursa. Ini untuk yang di bursa ya udah otomatis ya lewat KPEI dulu, kemudian KSEI gitu, kustodi untuk pemindah bukuan. Kalau over the counter karena tidak diatur oleh bursa, jadi intinya antar pihak transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Jadi ya intinya tergantung dari apa nih, misalnya mungkin ada yang lain ya. Kalau tadi saya contohnya cuman ketika Mansek jualan obligasi ke nasabah gitu, tapi mungkin ada lagi yang lain. Cuman yang sehari-hari kalau di cabang Lampung pengalamannya itu salah satunya itu ya gitu. Kemudian ada lagi penyelesaian transaksi dengan pembayaran atau tanpa pembayaran. Ini tadi ya free of payment ini, tanpa pembayaran itu ada di form ya gitu. Ketika ada bayar pun itu bisa sesuai keinginan. Mau T+4 kadang ada juga yang kayak gitu, boleh ya gitu. Bayarnya 4 hari lagi gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting ditulis aja di formulir ya gitu, tergantung kesepakatan pembeli dan penjual gitu. Nah, kalau ini sih sebenarnya lama ya, teman-teman sudah tahu bahwa alurnya itu investor untuk melakukan order, sampaikan ke broker, sampaikan itu melalui sistem bursa, sistemnya sekuritas. Kemudian sistem sekuritas nanti ada masukin ke bursa, kemudian dari bursa nanti sudah match, tetapi tetap match itu bukan berarti udah selesai, masih banyak kejadian investor beli gagal bayar, masih banyak juga kejadian investor jual gagal serah, entah karena sistem sekuritasnya error gitu ya, atau apa. Nah itu di situ, jadi setelah match itu clearing akan cek dulu menentukan hak dan kewajiban pembeli dan hak dan kewajiban penjual. Jadi tetap sudah nggak ada, ketika ada masalah di clearing maka ya sudah, nanti muncul itu permasalahan tuh antara clearing dengan broker. Jadi dia clearing tidak akan menghubungi nasabah ya. Clearing akan menghubungi brokernya yang harus tanggung jawab ya. Misalnya entah ada denda gagal serah gitu atau denda gagal bayar dan sebagainya. Nah, kemudian penyelesaian transaksi atau di kustodi sentral gitu. Nah itu ya, jadi LKP dan LPP ini. Nah, sebentar. Ini scriptless. Maaf, sebentar. Nah, kalau untuk transaksi di luar bursa, untuk sebentar. Nah, untuk transaksi di luar bursa, sebentar,
Saya trouble share screen-nya. Ya. Untuk transaksi di luar bursa seperti ini, T+0 transaksinya, kemudian investor tetap ya, ada transaksi antara broker A dan broker B, ini buat saham ya asumsinya. Kemudian, nah ini sih ada yang di-cut itu ini ya, broker ke kustodian banknya. Jadi dia cukup info aja apakah ini mau delivery, ada payment atau enggak gitu. Jadi ada yang dipotong nih gitu untuk transaksinya. Ini lebih ke alur ya sebenarnya gitu. Jadi T+0 penyelesaian pemindah bukuan dapat dilakukan paling cepat pada hari yang sama. Jadi ya ini tadi mau T+0 silahkan, mau T+2 juga silahkan. Kalau free of payment, apakah terus tetap ada T+0, T+2? Iya. Oke, baik. Sepertinya Mbak Arum kepental ya, Dede ya. Kita tunggu sebentar, mungkin Mbak Arum akan masuk lagi. Jadi nanti mungkin di sesi tanya jawab, kalian selain bertanya mungkin tentang materi hari ini, tentang transaksi di bursa, juga dipersilakan kalau ada yang bertanya di luar materi. Artinya pada kesempatan ini ya kalian juga bisa menanyakan kembali apakah misalnya ada kesempatan tadi ya, kesempatan bekerja di. Oh ya, ini Mbak Arum sudah gabung lagi, Mbak. Ya, silakan. Nah, oke, saya lanjut ya, Ibu. Iya, silakan Mbak Arum. Jadi jadi T+0 nasabah sebenarnya free of payment, tapi karena dia ngisi formulir T+2, misalnya sudah ada di Porto saham Unilever gitu. Efeknya kemana sih kalau misalnya ternyata itu belum settle? Orang kan taunya kalau udah di Porto tuh berarti udah selesai. Sebenarnya belum. Efeknya tuh contohnya adalah ketika kita mau pindah saham. Nasabah kadang ada yang punya 2 akun ya. Misalnya dia akun reguler punya, akun syariah punya. Nah kadang kita suka iseng tuh mindahin. Misalnya saya punya saham Dimas gitu ya, Pura Delta gitu. Dimas di akun reguler. Terus entah kenapa saya pindah ke syariah. Misalnya mungkin yang syariah ini buat invest gitu ya, saya pindah. Nah kalau dia belum settle, karena tadi ya saya transaksi negonya itu hari ini udah masuk sahamnya tapi settle-nya T+2. Terus saya mau pindah ke syariah nanti sama sistem Mandiri Sekuritas itu nggak bisa. Kan kita online ya sekarang untuk pindah saham. Kalau kita punya banyak akun gitu boleh bisa secara online, nggak ada biaya. Tapi kalau dia belum settle, itu dia nggak akan bisa pindah. Gitu. Jadi itu contoh aja sih maksudnya kalau misalnya free of payment kok tetap ada waktu settlement ya. Jadi ya memang ada karena itu kita anggapnya untuk waktu dia pembukuannya lah kurang lebih gitu. Nah, jadi itu contoh aja kalau untuk transaksinya belum settle gitu. Tidak hanya masalah bayaran tapi juga penyelesaian administrasi sahamnya gitu. Nah, sudah itu saja. Mungkin kalau untuk short selling saya sebenarnya nggak siapkan materinya, cuman kita teman-teman tahu ya bahwa saya boleh chat nggak ini? Teman-teman boleh jawab ya. Teman-teman tahu transaksi margin nggak? Udah tahu belum transaksi margin? Atau udah pernah ditawarin sama sekuritas? Boleh chat
dari 20 yang gabung nih, ada yang tahu nggak rekening margin gitu. Istilahnya rekening margin. Boleh chat nih teman-teman. Nah, ada yang udah tahu atau belum? Saya sekedar mau info aja sih karena mau cek aja. Karena kalau margin aja belum tahu, maka kayaknya tidak terlalu urgent untuk saya infokan namanya rekening short sell gitu. Jadi belum ada yang chat. Boleh ada nggak tahu gitu atau tahu gitu. Info aja. Mbak Dava belum tahu, yang lainnya abstain gitu ya. Jadi, nah meminjam dana kepada pihak sekuritas bisa. Jadi, tetapi artinya rekening margin itu apa? Rekening margin itu contoh di Mandiri Sekuritas. Jadi sebelum kita ke bahas social, jadi kalau secara peraturan bahasanya itu rumit ya. Penyelesaian transaksi, karena ini kita materinya transaksi efek dan penyelesaian transaksi. Jadi bahasa undang-undang itu seingat saya itu penyelesaian transaksi yang dibiayai perusahaan efek gitu. Nah, itu maksudnya margin. Jadi ada margin, ada short sell. Kalau margin, perusahaan efek itu nalanginnya dalam bentuk uang. Jadi teman-teman transaksi, kalau di Mansek gimana mau punya akun margin? Misalnya Mbak Ita gitu, Mbak Ita Utami udah punya reguler, kemudian mau buka margin karena katanya kalau margin tuh bisa diutangin sekuritas ya sampai 2 tahun gitu. Kita bilang iya, tapi syaratnya itu nasabah harus 3 bulan minimal, nggak boleh nasabah baru, harus 3 bulan. Kemudian yang pertama uangnya minimal 200 juta. Ini peraturan dari OJK, bukan dari Mansek gitu ya. Jadi semua sekuritas harus mengikuti itu. Masalah nanti ketika transaksi dia di bawah 200 juta itu nggak apa-apa gitu. Jadi secara peraturan seperti itu ya. Tetapi ada juga sekuritas yang kalau margin ya pokoknya asetnya harus 200 juta, nggak boleh kurang gitu. Kalau di Mansek enggak. Yang penting pas opening minimal 200 dan pas pengajuan. Jadi minimal syaratnya itu sudah terpenuhi baru kita oke. Bedanya apa? Kalau di reguler teman-teman memang sih dapat plafon ya, 2 kali dari aset atau 3 kali aset kalau bentuknya cash. Tapi kalau asetnya bentuknya saham semua, itu kita cuman bisa utangin 2 kali aja gitu. Jadi misalnya teman-teman punya uang 100 juta, itu bisa belanja sampai 300 juta. Tetapi ditagih ya 2 hari kemudian saat settlement T+2. Itu untuk reguler gitu. Nggak dilunasin 200 jutanya, teman-teman belanja di hari Senin 300 juta padahal uang cuma 100, itu nanti Rabunya kita tagih. Mbak Ita 200 jutanya mana gitu kan. Nggak kunjung bayar, nggak apa-apa. Nanti hari Jumat atau T+5 itu kita jual paksa saham yang ada di portonya. Kan tadi dia beli 300, ya udah kita jual 200 jutanya gitu. Kemudian nanti ada biaya ya dari situ 0,1% per hari terhitung sejak tagihan masuk hari Rabu gitu. Jadi bayangkan kalau dia kena for sale di hari Jumat ya, kalau kita transaksi di hari Senin tuh beli Senin, ditagih Rabu, dikasih kelonggaran sampai Kamis juga nggak deposit dana, Jumat kita jual paksa. Uang masuk itu kalau ingat ya, kalau for sale Jumat itu uang masuk Selasa depan. Jadi bayangin Mbak Ita ini hutangnya itu Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu, Minggu dihitung, kemudian Senin. Jadi ada 6 hari gitu. 200 juta dikali 0,6 contohnya, karena satu hari itu 0,1%. 200 juta dikali 0,6%. Itu 1,2 juta dendanya doang gitu ya. Penalti sih, kita bahasanya penalti. Nah, 1,2 juta. Jadi ini kalau rekening reguler. Tetapi kalau rekening margin, Mbak Ita beli 300 juta padahal uangnya cuma 100 misalnya, itu nggak apa-apa. Mau sampai 2 tahun nggak bayar, nggak apa-apa. Tapi tetap penaltinya ada, cuma dia lebih murah. Kalau tadi 0,1%, ini dia kalau margin tuh dia cuma 0,5% gitu. Jadi atau kita sederhanakannya bukan 0,5 ya, maaf, 0,05. Jadi intinya mah setengahnya dari yang rekening reguler. Kita sederhananya gini, 1 tahun kalau margin itu biaya bunganya itu cuma 18% setahun. Kalau
reguler dia 36% gitu. Jadi orang yang pakai margin itu adalah orang-orang yang meyakini saya cuan sahamnya lebih gede kok dari penaltinya gitu. Jadi kan kalau kita cuan 40%, biayanya cuma 18% kan cincai ya, bersihnya masih 22%. Jadi itu fungsi rekening margin. Jadi kalau teman-teman, wah gede ya 18% per tahun, iya besar. Tetapi tetap bisa signifikan. Mohon maaf, ada Mbak Ita suaranya. Mbak Ita Utami. Ya, terima kasih. Nah, itu ya contoh dari rekening margin yang buka, tapi syaratnya ada tadi 3 bulan, kemudian dia deposit asetnya minimal 200 juta gitu. Kemudian bisa ngajuin berapa kali, bisa sampai 2 kali. Jadi misalnya dia mau sampai dengan aset 200 itu bisa ngajuin sampai 400 juta pembiayaan atau margin dari Mansek gitu ya. Nah, kalau rekening short sale itu belum ada setahu saya sekuritas yang mau bukakan. Kenapa? Karena dia kalau tadi uang, kita sekuritas itu nalanginnya uang bentuknya. Jadi ketika transaksi sebenarnya tetap kok T+2, tapi Mansek yang bayar ke KPEI gitu ya. Hutang nasabah itu nanti ke Mansek. Nah, tetapi kalau dia short sale, itu teman-teman tuh kalau punya rekening short sale, itu teman-teman tuh bisa jual saham yang teman-teman nggak ada gitu. Jadi dan itu dipakai untuk nasabah yang prediksi saham itu mau turun gitu. Jadi spiritnya kurang baik ya. Jadi kalau beli kan kita beli saham itu kita spiritnya mengharapkan perusahaan ini bagus, jadi sahamnya naik gitu. Kalau orang-orang yang short sell itu dia kebalik. Jadi dia spiritnya tuh mengharap saham itu turun. Nah, jadi dia jual duluan, baru nanti beli lagi di bawah pas harganya turun. Karena secara sistem nanti dia untung gitu. Nah, tetapi itu kenapa belum ada sekuritas, setahu saya belum yang mau bukakan, karena kan kita harus menjamin ketika nasabah misalnya jual BCA 100 lot ya kita harus sedia juga BCA 100 slotnya karena nasabahnya kan jual barang yang dia nggak punya. Maka biar nggak didenda sama KPEI, maka Mansek harus punya persediaan BCA 100 slot itu gitu. Belakangan ini sudah mulai marak dari KSEI itu mengkampanyekan program pinjam meminjam efek ya. Jadi dia nasabah seluruh sekuritas. Jadi KPEI itu kemarin kayak roadshow gitu ya ke beberapa sekuritas, salah satunya Mansek, ada IG live juga buat nasabah Mansek. Itu dia merayu nasabah untuk membuat bersedia untuk meminjamkan efeknya gitu ya. Jadi kalau di Mansek ada nih sedikit ya saya. Nah, itu saya sih ini asumsi aja ya, sepertinya itu salah satu maaf sebentar. Itu sepertinya salah satu strategi mereka mungkin ke depannya mulai agresif nih mau mengkampanyekan biar banyak transaksi short selling. Pinjam meminjam efek itu salah satunya. Kalau teman-teman kok apa sih KPI itu buat apa kok dia butuh banget untuk pinjam efek atau apa gitu ya. Sebentar. Nah, salah satunya adalah untuk tadi kalau ada gagal serah itu mereka bisa punya stok dari saham yang dia pinjam ke sekuritas atau dari nasabah gitu ya. Nah, sebentar ya saya cek dulu kok ini nggak bisa tampil. Nah, oke. Jadi pinjam meminjam efek itu salah satunya digunakan untuk bisa dipakai sekuritasnya, bisa juga dari KPEI gitu ya. Jadi tapi nasabah nggak mau tahu sih itu yang pakai siapa. Misalnya sekuritas butuh ya sebenarnya bisa aja sekuritas itu minjemin ke KPEI. Kemarin dari clearing penjamin efek bilangnya Mansek katanya yang paling rajin ya melakukan meminjamkan efek nih ke mereka. Jadi kalau mereka butuh saham, biasanya mereka banyaknya berdasarkan live kemarin ya mereka tetap bilangnya yang paling sering ngasih pinjaman tuh Mansek nih gitu kalau mereka lagi butuh apa buat settlement gitu. Nah tetapi sekarang sudah mulai dikampanyekan
ke retail investor, dan kemarin kalau untuk di Mansek ini contohnya kita ada ya, ada ini bentuk perjanjiannya. Kalau teman-teman tertarik dengan pinjam meminjam efek itu harus ada perjanjian. Jadi tampil ya layarnya. Bentuk perjanjiannya sederhana aja. Sebentar, jadi ini perjanjian penitipan efek untuk dipinjamkan antara Mansek dengan nasabah lah kurang lebih gitu. Jadi namanya saya tutup ya gitu. Jadi PT ini kemudian ada nama dan sebagainya lah kayak perjanjian biasa. Kemudian bahwa nasabah adalah pihak yang menitipkan efek untuk dipinjamkan ke pay sewaktu-waktu gitu ya, boleh. Kemudian selebihnya di situ, kemudian di sebelah lagi ini ada ketentuan-ketentuan klausulnya, cuman salah satunya yang diatur adalah terkait dengan ini, nasabah wajib menitipkan kepada AKPME efek yang dipinjamkan beserta hak-hak yang melekat pada efek dimaksud, menyampaikan instruksi bla 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 gitu. Jadi kurang lebih ada perjanjian. Biasanya yang sensitif ditanyain nasabah itu terkait dengan kalau ada dividen, nasabah tetap dapat ya gitu. Jadi dan uniknya sih di perjanjian ini, saya singkat aja ya karena waktu kita terbatas. Di perjanjian ini tuh kita nggak lihat ada nama sahamnya. Jadi contohnya nasabah ini dia sahamnya misalnya saham BRI misalnya, dia bilangnya ke kita, saya mau PME saham BRI 100 juta gitu ya. Untungnya ke nasabah apa? Untungnya kalau nanti suatu saham yang dia titipkan itu benar-benar dipakai oleh KPI, jadi kita nggak tahu ya itu dipakai atau enggak, yang penting kita udah komitmen ini saya bersedia nih saham di porto saya si BRI ini untuk dijadikan salah satu aset buat pinjam meminjam efek. Nah, ketika itu dipakai, nanti teman-teman dapat reward ya berupa bunga, jadi kurang lebih kayak deposito lah gitu. Jadi tetapi ini kita upah karena kita minjemin ke KPI lah gitu. Jadi saya lupa tapi besarannya berapa. Cuman tadi dari peraturan perjanjian itu dia tidak ada ya, di perjanjiannya tidak ada sahamnya, tidak ditulis. Artinya perjanjian itu sifatnya fleksibel karena nasabah itu bisa aja tiba-tiba berubah. Misalnya hari ini bulan ini yang mau dia PME kan adalah BRI, bulan depan beda misalnya gudang garam, ya itu nggak apa-apa. Jadi boleh, tetapi harus disampaikan dulu gitu ke sekuritasnya gitu. Jadi ada record lah. Buktinya by apa? Boleh by WA aja, nggak kaku-kaku banget gitu. Jadi yang penting nasabah ada ikrar saya PME saham BRI sebanyak 100 lot gitu. Tiba-tiba berubah dia tinggal bilang aja WA, saya mau merubah PME dari sebelumnya saham BRI 100 lot diganti menjadi gudang garam misalnya 100 lot gitu. Jadi ya sahamnya terbatas nggak? Saham apa aja? Tinggal tadi ya dia bukan otomatis setahun pasti dapat sekian persen, enggak. Dapat persenannya itu dapat imbal balas jasanya itu kalau sahamnya benar-benar dipakai oleh KPI gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, udah cukup banyak sih. Jadi tadi ada terkait dengan penyelesaian transaksi, ada bahwa ada yang namanya akun margin, akun short sell. Cuman saya nggak bahas banget ulas tentang short sell. Cuman notes aja sih bahwa di akun margin dan short sell itu tidak semua saham bisa ditransaksikan. Hanya saham-saham tertentu yang diatur oleh bursa dan harus didaftarkan ke OJK juga. Kemudian dia tergantung dan diupdate tiap bulan. Diupdate tiap bulan gitu ya. Beberapa sekuritas yang modal kerja bersihnya setahu saya di bawah, saya lupa ya berapa persennya, berapa juta atau berapa miliar, tetapi kalau untuk di Mandiri Sekuritas kita tidak limited to LQ45. Jadi kelebihannya kalau orang nanya di Mandiri Sekuritas kelebihannya apa nih buka akun margin dibandingkan di sekuritas lain. Di beberapa sekuritas tuh dia cuman LQ45 aja yang bisa ditransaksikan di saham margin. Tetapi kalau untuk di Mansek enggak. Jadi dari seluruh saham yang masuk di grupnya daftar saham margin yang diupdate tiap bulan oleh bursa efek gitu. Jadi
kalau ada update, kemudian misalnya ada 200, ya udah 200 itu yang bisa ditransaksikan di Mansek. Tapi beberapa sekuritas yang lain, itu dia ada yang limited hanya di LQ45 aja. Jadi sedikit ya, 45. Nah itu, nah saham margin dan social tuh biasanya listnya sama Bapak Ibu gitu. Nah itu aja sih. Nah sudah materi dari saya, Ibu Fiska, mungkin boleh dilanjutkan jika ada tanya jawab dari teman-teman. Baik, jika ada adik-adik yang ada yang mau ditanyakan, mungkin Mbak Arum, Mbak Arum jadinya ingat, Mbak Pia karena ini pertemuan terakhir ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar materi juga boleh ya Mbak ya, mungkin terkait ada ketertarikan atau mungkin kesempatan tadi ya bekerja di bidang pasar modal ataupun misalnya untuk investasi ya, jadi persilakan. Ini audiensnya dari Unila semua nggak Ibu atau dari luar? Itu kalau program KMMI itu 80% Unila dan 20 salah ya saya? Iya betul kalau nggak saya 80% Unila dan 20%-nya luar Unila. Baik. Oh 20% aja ya. Ada yang di sini yang di luar Unila. Saya cuma mau share aja sih, tapi mungkin khusus buat Unila ya. Jadi kalau masalah karir di pasar modal sebenarnya saya agak kecil hati juga. Jadi beberapa tahun yang lalu kan kita open recruitment ya Ibu Fiska gitu. Ya, karena saya alma maternya Unila, kemudian sebenarnya juga dari pusat kan tahu ya kurang lebih di Lampung ya yang negeri yang besar adalah Unila nih. Jadi memang biasanya kita prefer yang itu dulu gitu ya. Tetapi kemarin saya pas open recruitment tuh buat rekan di kantor, itu dari Unila susah banget gitu nyarinya. Padahal orang mah susah nyari kerjaan ya Bu ya, tapi sebenarnya kalau kita yang di kantor tuh kita bilangnya kita susah cari karyawan gitu. Ya, jadi kemarin kita pas udah lama nunggu dari Unila nggak ada yang eligible dalam arti ini ya. Kadang misalnya kita ternyata ada yang minat tapi dia belum selesai skripsian Bu atau apa itu kan nggak bisa ya. Kita kadang kalau open recruitment tuh nggak harus dia udah lulus atau udah ada ijazah ya, tetapi salah satu kriteria kita biasanya yang kita cari ada yang punya lisensi. Jadi WPPE pemasaran gitu. Dulu setahu saya Unila pernah ya Bu ya ngadain bekerja sama dengan Teach Me sepertinya. Iya, gitu. Emang pernah. Cuman itu memang itu menjadi ini juga ya. Kemarin itu ternyata setelah kerjasama dengan Teach Me untuk mengikuti lisensi yang WPPE itu banyak yang nggak lulus. Oh iya, baik. Tapi ada beberapa yang lulus ya Bu ya. Itu biasa sih Bu. Iya. Itu biasa karena memang tidak mudah. Sebenarnya bukan tidak mudah ya. Cuman enaknya kalau yang di Teach Me bisa kayak remedial ya ujian. Iya, katanya gitu ya bisa. Jadi kalau masalah nggak lulus itu memang rendah kok skala kelulusan se-Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir. Cuman kalau di Teach Me enaknya itu ada kayak bisa dikasih kesempatan 3 kali ya tesnya gitu. Jadi enak sih gitu. Jadi tinggal dari teman-teman aja mau kalau biasanya ada yang udah 1 kali nggak lulus nyerah gitu ya. Tapi kayaknya kalau sudah 3 kali kecil ya kemungkinan nggak lulus gitu. Karena biasanya soalnya itu aja sama sih. Soalnya ya. Iya. Biasanya mereka ada paket sih beda, mungkin paket ABC. Cuman kan artinya yang dibahas ya kita udah tahu gambarannya. Jadi harusnya kalau anak Unila udah 3 kali tes ya lulus. Cuman karena kalau ada kan lembaga ujian tuh ada banyak ya Ibu, teman-teman juga saya info. Kalau yang lain, kalau kayak saya dulu tuh belum ada Teach Me, jadi PSP. PSP itu udah kalau kita bayar, terus kalau nggak lulus ya udah besok bayar lagi, ikut lagi gitu. Jadi ini kalau di Teach Me enaknya itu dikasih kesempatan 3 kali loh, dan diajarin lagi. Kalau PSP enggak, kita cuma bayar ujian aja. Jadi benar-benar kayak kita tes SPMB ya udah lulus atau enggak gitu. Dan kalau nggak lulus ya besok bayar lagi, ujian lagi, nggak ada remedial pasti. Nah, biasanya kita syaratnya itu. Nah, kalau dia sudah punya itu, kita nggak harus ya, dia harus sudah ijazah. Jadi kayak kita jadi kemarin cari dan kita udah kasih kriteria boleh kok lagi nunggu wisuda atau apa. Sayangnya di Unila belum ada nih gitu kemarin. Akhirnya karena Unila udah kita tunggu nggak ada, baru kita lempar ke teman di universitas lain ya. Karena UIN juga kemarin juga sama, mereka punya program yang bersama dengan Teach Me. Jadi mereka punya banyak anak mahasiswanya yang punya itu dan akhirnya ya diisinya sama anak UIN nih. Nah harapannya ke depannya andaikan kita ada program magang atau program rekrutmen,
kedepannya bisa nih teman-teman dari Unila kita prioritaskan Bu Fiska gitu kalau memang berminat. Iya tuh, didengar ya tuh adik-adik, ternyata yang lulusan Unila atau alumni Unila tuh malah diharap-harapkan, tapi justru nggak ada. Sayang banget ya Mbak Ovia, Mbak Fia ya. Betul. Lama itu Bu kemarin. Pastinya kita kemarin bahasnya ke anak SPM itu udah pasti ya, kelompok studi pasar modal. Kemudian akhirnya kita kalau misalnya ini baru kita tanya ke bursa nih. Jadi bursa efek itu teman-teman juga harus bisa mendekat atau apa. Jadi karena mereka biasanya yang tahu kalau ada sekuritas masuk ke daerah atau apa itu ya infonya lewat bursa. Jadi mereka yang biasanya tahu duluan mana nih ada lowongan nggak di bidang pasar modal ya gitu. Kalau nggak tertarik kerja biasanya banyak juga yang tertarik buat magang atau sebagainya. Itu waktu itu tahun berapa ya Mbak Fia ya waktu open recruitment itu 2000 jadi kita open recruitment-nya 2 kali. Pertama buat magang. Terus sudah magangnya selesai kita rekrutmen beneran gitu Bu. Jadi tidak harus kita ambil dari anak magang tersebut ya gitu, nggak harus. Itu rekrutmen berbeda. Cuman pada akhirnya kita yang ngisi orang yang sama gitu. Dia pas masih kuliah. Mungkin pada waktu itu belum ini ya, belum panas ya, anak-anak Unila belum begitu. Panas Bu, sebenarnya panas, cuman banyak yang nggak sesuai kriteria. Misalnya dia masih skripsian yang seminar 1 aja belum, kita nggak mau yang kayak gitu, khawatirnya kita ganggu mereka kan. Karena kita juga kalau magang aja kalau di Mansek tetap dibayar ya Bu ya. Jadi tetap dibayar dan per hari. Jadi bedanya kalau karyawan ya bulanan, kalau ini per hari. Jadi sebenarnya kita bebas mau masuk atau enggak. Cuman kita harapannya sih dalam seminggu misalnya bisa masuk 3 hari atau apa gitu. Itu kemudian magang. Jadi waktu itu syarat kita buka magang sama Bu, nggak terlalu banyak yang minat juga karena tadi yang minat ternyata malah anak-anak yang belum ya tadi yang masih skripsian tahap awal gitu. Terus kita harapannya yang untuk orang-orang yang waiting kayak mau wisuda atau apa gitu sih Bu. Sayang ya. Itu sepertinya ada pertanyaan itu Mbak Fia. Oh iya boleh. Mbak Astri Damayanti, untuk yang akhir tahun 2019 rata-rata lulus semua. Oh keren dong. Ini Bu, mereka ngasih tahu ya Bu, tahun 2019 lulus semua gitu. Izin bertanya, ini pertanyaannya, selain WPPE, kriteria rekrutmen apa saja ya? Kalau yang kemarin kita sederhana aja sih, nggak ini ya, misalnya lulus dari Unila, itu bukan kriteria, cuman maksudnya biasanya kita utamakan, kita nggak open secara besar-besaran, nggak pernah, karena kita nggak mau spamming lamaran juga, kita misalnya udah ditarget, oh kita Unila ekonomi misalnya, atau bukan ekonomi tapi dia bisa punya WPPE, itu kan adalah bukti dia minat di bidang pasar modal. Ya itu aja sih kemungkinan ya Bu ya, yang lain-lain standar lah gitu. Nggak ini nanti artinya kalau ada lowongan mungkin saya infonya ke Bu Fiska nih gitu atau Ibu Erni ya untuk di Mansek di Lampung nih gitu. Iya. Jadi mungkin ada lagi pertanyaan ya. Oke. Apa ada pertanyaan siapa, lagi? Bu? Udah nggak ada sih. Di kolom chat kan Ibu? Iya, nggak ada lagi. Dari Mbak Astri cuman ngomong. Ya, ini aja. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang pasar modal atau mandiri sekuritas, saya mungkin di kolom chat info nomor HP saya Bu Fiska. Oh iya, boleh iya, betul Mbak Fia. Jadi boleh tanya atau apa. Saya atas nama Via 0812-5195-9715. Jadi kalau misalnya malu nanya di forum, ada pertanyaan tambahan, by WA boleh. Cuman gini, boleh saya ya? biasanya boleh. Jadi tapi saya mungkin info juga ke teman-teman kalau untuk penelitian atau apa, untuk di Mansek kita masih belum ada ya. Jadi kadang kalau penelitian kan butuh data kayak misalnya nasabah atau apa, sayangnya untuk di Mansek kita sangat resisten ya Bu ya dengan itu. Jadi kita info aja sih di awal. Kadang-kadang banyak Bu Fiska, misalnya mau datang ke Mansek, kita mau survei nih ke nasabah Mansek gitu. Itu sebenarnya simple ya Bu ya. Survei kadang orang mikirnya bisa di drop aja linknya ke grup nasabah, cuman kalau di Mansek nggak boleh. Jadi kalau untuk penelitian yang kayak gitu kita belum bisa nih. Gitu. Tapi kalau sekedar membantu, misal tanya-tanya mau nyari data ini di mana atau apa itu boleh lah WA ke saya untuk peserta KMMI ini. Gitu. Ya. Tuh, jadi catatan ya adik-adik. Betul Ibu. Itu
itu tadi juga kan pesannya Bu Erni ya waktu yang pertemuan yang di awal. Jadi ya mungkin saat ini adik-adik sudah mulai banyak yang melek tentang investasi seperti ini. Jadi alangkah baiknya gitu jika kalau punya uang 50.000 daripada dibelikan Starbucks, terus lebih baik diinvestasikan ke sini gitu. Jadi untuk masa depan lah ya. Jadi mulai memikirkan untuk investasi yang ke depan gitu. Jadi tadi pesannya Bu Erni itu begitu Mbak Fia. Jadi anak-anak ini, adik-adik ini daripada mereka sayang ya uangnya dibelikan boba katanya, mending diinvestasikan. Jadi nggak enak saya Bu kemarin habis beli boba, hari ini beli Starbucks. Tapi beli sahamnya tetap kok gitu. Iya. Teman-teman mungkin sedikit insight ya. Jadi selain kita teori, kadang ujungnya kalau investor nanya ada saham yang rekom apa nih gitu. Jadi kemarin sih sebenarnya kita mau alert aja terlepas dari market September ini merah itu sebenarnya sesuai prediksi. Jadi tetapi ingat IHSG kita kan sekarang 6.060. Ingat bahwa target tahun ini adalah 6.850. Artinya apa? Ya untuk dia ke 6850 itu kan mungkin berapa belas persen ya, itu kan berarti saham itu harus naik kan gitu. Nah penggerak IHSG saya ingetin aja ke teman-teman, penggerak IHSG itu adalah banking, kemudian yang pastinya kalau teman nanya nanti ke depan naik apa ya, ya adalah sektor yang belum pernah naik yaitu construction, jadi itu boleh disorot juga gitu kurang lebih. Kalau tadi kata Bu Erni kan daripada beli boba 50.000 mendingan beli saham. Biasanya nanya, emang 50.000 saham apa? Kebetulan karena 50.000 saya jadi ingat saham construction sih yang murah ya, yang nilainya rupiahan nih. Saya login lagi, saya lupa ya kalau Wika itu berapa, cuman kayaknya dapet sih. Sebentar saya cek. Jadi kayak dulu soalnya orang suka nanya ya kalau anak SPM sekolah pasar modal kan 100.000 bisa saham apa, itu seingat saya yang bisa dibeli adalah saham construction sih yang LQ45. Tetapi ya teman-teman yang LQ45 aja atau IDX 80 biar nah ini enggak 50.000 sih, kalau untuk Wika 109.000 Bu. Jadi cuman artinya kalau nanya saham yang direkom atau boleh nih dikolek ini ini Adikarya ini oke juga Adikarya kalau di saham jangan beli saham tuh cuman yang terbagus enggak ya, tapi yang bagus dan murah gitu. Jadi kayak Adikarya walaupun dia mungkin bukan the best di sektornya tetapi secara harga saat ini lagi murah. Ini 89.000 gitu. Kalau yang di bawah 50 tuh kayaknya ini properti mungkin ya, kalau construction properti mungkin kalau ini the best-nya tuh BSDE ini masih 95.000. Ada Dimas juga nih punya BSDE juga. Oh ini malah cuma 19.000 Bu gitu. Iya. Ini bagus ya teman-teman perusahaan. Maksudnya nggak mesti perusahaan yang seperti ini tuh ecek-ecek, artinya dia nggak jelas tuh nggak gitu. Kalau Dimas ini dia keunggulannya dia setiap tahun itu ngasih dividen tuh kurang lebih totalnya itu 10%. Jadi kadang kita mikirnya sahamnya nggak naik mah bodo amat, yang penting gue dapat dividen. Dapat dividen. Nah ini lebih murah dari boba. Iya. Karena boba 24 ribuan nih. Dapat 2 ya. Dapat 2. Jadi kita ini ya teman-teman agak joke ya, biar ini aja lah. Nah oke sih itu. Jadi mungkin choice-nya itu kalau ada uang lebih 50.000 atau apa, saya rasa cuma bisa masuk konstruksi dan properti aja ini kurang lebih. Dan kebetulan marketnya mendukung, prediksinya harusnya sampai akhir tahun oke ya sektor tersebut. Nah, itu aja Ibu Fiska. Iya, baik. Udah 5.30. Mungkin cukup ya Mbak Fia ya, pertemuan kita hari ini. Coba minta tolong adik-adik kita on cam semua. Kita ini pertemuan terakhir, kita buat dokumentasi dulu. Oke, semuanya on cam. Oke, ini kan calon-calon investor ya Mbak Fia ya. Betul. Calon investor atau calon yang mau bekerja di emiten. Iya, gitu. betul. Jadi, dengan tahu yang pasar mana modal, aja bagus sudah. Betul. Mau emiten, mau bekerja di lembaga profesi pasar modal atau apa bisa gitu. Jadi mudah-mudahan kalau tahu pasar modal lebih bisa nih pasti tanya
tentang profil perusahaan yang lebih melek gitu. Oke, ini yang lain mana nih? Hidupkan semua nih, on cam semua. Oh ya, kalian belum dapat link absen ya? Gak apa-apa, kalau belum dapat link absen kalian nanti screenshot ini aja nanti saya bagikan ya. Ya, ini namanya juga lengkap ya Bu. Iya. Oke, ini semuanya Agung, Ventia, Inga, ayo. Ditunggu nih Agung, Ventia, Inga. Nih, ada nggak nih anaknya nih? Oke, wes lah kalau gitu ya kita foto dulu ya Mbak Fia ya. Mungkin saya aba-aba dari sini ya. Ibu. Ya, semuanya pasang senyum nih ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, ini adik-adik ini pertemuan terakhir kita ya, pertemuan ke-15 untuk short course KMMI. Dan kemudian pertemuan berikutnya itu kalian akan mengikuti ujian ya, nanti ikuti dipantau aja mungkin informasi yang lainnya. Dan sebelumnya ini kita selama beberapa kali pertemuan ya, kita sudah dibantu nih sama Mbak Fia dari Mandiri Sekuritas, sudah banyak sekali memberikan informasi, memberikan pengalaman, ilmunya pada kita semua. Mudah-mudahan Mbak Fia nanti amal ibadahnya nanti hanya Allah lah yang mengganjarnya ya. Iya. Luar biasa, Dan luar semoga biasa. Makasih Bu apa yang doanya. diberikan sama Mbak Fia itu bermanfaat bagi kita semua. Dan kita juga termotivasi ya dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini ya, selama 15 pertemuan ini. Semoga menjadi manfaat, semoga menjadi pemacu untuk berinvestasi dan membuka wawasan ya untuk hal-hal yang lebih baru lagi ya. Dan semoga kita semua sehat, selalu sehat ke depannya, sukses selalu semua ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Fia. Sama-sama terima Ibu. kasih juga adik-adik untuk kesempatannya ya, udah bergabung semua di sini. Dan mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi ya Mbak Fia, mungkin dalam kesempatan yang lainnya. Baik Ibu. Ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya selama kita bertemu dan saya ada ngasihin informasi atau ilmu-ilmunya ada yang kurang jelas atau follow up tadi by WA. Dan mudah-mudahan tadi sasaran short course-nya tercapai ya Ibu, yaitu ya, amin, bisa mudah-mudahan menjembatani teman-teman dalam bersaing di dunia usaha, termasuk salah satunya di pasar modal. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Mbak Fia. Kami juga mohon maaf apabila selama kesempatan kita bertemu ada kesalahan, mungkin secara teknis maupun secara pribadi. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi, terima kasih semua untuk perhatiannya. Semoga semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Fia. Terima kasih Bu. Ya.